Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nisa dari Program Studi Sistem Informasi UPPJ Bandung. Saat ini saya sedang mengikuti mata kuliah pemrograman berbasis desktop, dan pada video kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 3, di mana saya akan membuat aplikasi manajemen rental kendaraan. Jadi langsung saja, berikut merupakan videonya. Pertama-tama itu saya membuka VS Code, kemudian saya membuat 7 file, yaitu kendaraan, mobil, motor, bus, rental kendaraan, penyewaan, dan juga main Java. Dan yang pertama itu, ini merupakan kelas mobil ya. Nah, kelas mobil ini menggunakan konsep inheritance atau pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek, di mana kelas mobil ini tuh mewarisi sifat dan perilaku dari kelas induknya, yaitu kendaraan yang nantinya akan kita buat juga. Extend di sini berfungsi untuk menunjukkan bahwa kelas mobil itu merupakan subkelas dari kelas kendaraan ya. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa si mobil ini akan mendapatkan seluruh variabel dan juga fungsi yang ada di kelas kendaraan secara otomatis kecuali yang bersifat private. Di sini terdapat public mobil yang berfungsi sebagai konstruktor, dan juga ada metode getter yang berfungsi untuk mengambil nilai variabel dari luar kelas tanpa harus langsung mengakses variabel private. Ini berikut ini merupakan hasilnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke kelas motor, dan caranya itu kurang lebih sama seperti pada mobil, dan kita juga akan melakukan hal yang sama pada kelas bus. Nah, berikut ini merupakan hasil dari kelas motor, lalu kita akan langsung lanjut ke kelas bus. Berikut merupakan outputnya, dan kita akan melanjutkan ke kelas rental kendaraan sebagai berikut. Kelas rental kendaraan di sini itu berfungsi sebagai manajer atau pengelola untuk semua objek kendaraan termasuk bus, mobil, dan juga motor. Lalu kelas ini juga menggunakan array list untuk menyimpan berbagai jenis kendaraan dan menyediakan fungsionalitas untuk menambah, menampilkan, serta mencari kendaraan. Private di sini menunjukkan bahwa variabel ini hanya bisa diakses dari dalam kelas rental kendaraan. Kemudian untuk array list kendaraan ini merupakan tipe data dari variabel tersebut. Public void tambah kendaraan di sini itu merupakan sebuah metode yang memungkinkan kita untuk menambahkan objek kendaraan ke dalam sistem rental. Sedangkan untuk public void tampil kendaraan tersedia ini bertujuan untuk menampilkan seluruh kendaraan yang saat ini berstatus tersedia dari dalam daftar kendaraan. Selanjutnya, public kendaraan cari kendaraan ini itu merupakan fungsi atau metode yang memungkinkan kita untuk mencari sebuah kendaraan berdasarkan namanya. Di sini juga digunakan equals ignore case itu untuk membandingkan dua string tanpa mempedulikan huruf besar ataupun kecil. Berikut merupakan outputnya, dan kita akan melanjutkan ke kelas penyewaan. Di dalam kelas penyewaan ini itu terdapat private string nama pelanggan untuk menyimpan nama pelanggan yang melakukan penyewaan dengan tipe data string. Kemudian ada juga private integer lama sewa untuk menyimpan durasi sewa dalam satuan hari dengan tipe data integer. Kemudian ada private array list kendaraan disewa. Ini tuh untuk daftar kendaraan yang disewa dalam transaksi ini. Lalu ada public penyewaan yang di sini berfungsi sebagai konstruktor untuk kelas penyewaan. Public void tambah kendaraan-kendaraan
angka throw exception ini digunakan untuk menambahkan sebuah kendaraan ke dalam daftar kendaraan yang disewa untuk transaksi ini. Nah, kendaraan K di sini tuh berfungsi untuk menerima objek kendaraan yang akan disewa, sedangkan untuk throw exception ini itu untuk melempar suatu pengecualian. Selanjutnya itu ada public double hitung total yang bertugas untuk menghitung total biaya dari seluruh kendaraan yang disewa dalam transaksi ini. Nah, total plus equal k.get harga dikala mas sewa itu merupakan perhitungan biaya untuk satu kendaraan di setiap iterasinya. Selanjutnya itu ada public string struct, di mana ini tuh berfungsi untuk membuat dan juga mengembalikan sebuah string yang berisikan detail struk penyewaan. Nah, string builder di sini itu berfungsi untuk membangun string yang panjang mulai penambahan berulang. Nah, kemudian sb.append di sini itu berfungsi untuk menambahkan berbagai informasi ke string builder tadi untuk membentuk format struk yang diinginkan. Oke, selanjutnya itu kita akan lanjut ke kelas MyMain Java, di mana kelas ini tuh merupakan sebuah entry point dari aplikasi yang sedang kita kembangkan ini untuk menggabungkan seluruh kelas yang telah tadi kita buat, termasuk kendaraan, bus, mobil, motor, rental kendaraan, dan juga penyewaan. Dan di kelas inilah interaksi antara user itu terjadi dan semua fungsionalitas itu diatur di sini. Di kelas ini juga ia akan mengimplementasikan user interface berbasis teks untuk sistem rental kendaraan yang sedang kita buat, termasuk fungsi untuk menyimpan dan juga memuat data dari file. Oke, untuk deklarasi awal itu kita menggunakan import java.io untuk mengimpor seluruh kelas dari paket java.io yang diperlukan untuk operasi input maupun output. Lalu selanjutnya itu ada import Java Util Scanner untuk mengimport kelas scanner yang digunakan untuk membaca input dari user. Public class MyMain di sini itu berfungsi sebagai deklarasi kelas utama. Kemudian di sini juga ada private static rental kendaraan rental, di mana private static ini berfungsi untuk membuat rental menjadi variable class static yang dapat diakses oleh semua metode lain di dalam kelas MyMain tanpa harus membuat objek MyMain-nya. Dan private-nya di sini itu berfungsi untuk membatasi akses dari luar kelas. Kemudian new rental kendaraan ini berfungsi untuk menginisialisasi objek, lebih tepatnya objek rental saat program dimulai. Selanjutnya kita itu akan masuk ke metode utama yang akan dijalankan pertama kali, yaitu metode main. Scanner input di sini itu berfungsi untuk membuat objek scanner membaca input dari konsol. Boolean running equal true di sini itu berfungsi sebagai variable control untuk loop menu utama. Kemudian load data ini itu berfungsi untuk memanggil metode load data untuk memuat data kendaraan yang tersimpan dari file program saat dimulai. While running di sini itu merupakan loop utama program yang akan terus berjalan sampai running menjadi false. Lanjut ke tampilan menu utama, itu di sini ada integer pilih equal input next integer, itu untuk membaca pilihan angka dari user. Kemudian input dot next line itu pentingnya digunakan untuk mengonsumsi karakter new line yang tersisa dari next integer. Di sini juga terdapat switch untuk menjalankan tindakan berdasarkan pilihan user, di mana terdapat key 1 sampai dengan 4. Kemudian ditutup dengan default system out print, di mana dia akan menampilkan pesan pilihan Anda tidak valid untuk menangani pilihan yang tidak dikenal. Dikarenakan durasi yang cukup panjang, maka saya akan mempercepat durasi videonya. Oke, setelah semuanya selesai, saya akan memastikan dulu tidak ada error, jadi saya akan melakukan pemeriksaan, dan setelah melakukan pemeriksaan, saya akan menjalankan programnya menggunakan terminal. Berikut ini merupakan outputnya. Di sini itu saya menambahkan 3 kendaraan. Yang pertama itu bus, yang kedua itu mobil Mazda, yang ketiga itu motor Honda Beat. Selanjutnya saya akan memastikan bahwa seluruh kendaraan yang telah saya tambahkan tadi telah masuk ke dalam daftar.
Setelah melakukan penambahan kendaraan, saya mencoba untuk melakukan penyewaan kendaraan sebagai berikut. Di sini tuh saya mencoba untuk meminjam mobil Mazda selama 3 hari, dan berikut merupakan total yang harus saya bayar. Sekian untuk video praktikum kali ini. Mohon koreksinya apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan. Terima kasih banyak telah menonton videonya sampai akhir.